Baik, sebelumnya izin kepada ibu dosen pengampu mata kuliah dan juga merupakan pengajar daripada mata kuliah keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya akan memperkenalkan diri saya dan juga kelompok-kelompok teman-teman daripada kelompok saya, yang mana akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami yang kami elaborasikan dalam sebuah makalah atau mungkin jurnal dengan tema yang kami dapatkan di sini, yang juga kami pilih adalah tren daripada mata uang kripto. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sendiri ada Raffi Namanuci, dan di sini ada 3 teman saya yang lainnya, yaitu ada Alari Hadatulaisi, Elisha Khansa, Muhammad Al-Razan, dan juga tidak lain adalah saya. Nah, kami itu sendiri, kami berasal dari kelompok 4, yang mana sudah saya jelaskan tadi. Kami mengambil tema daripada untuk tugas ujian atau tugas daripada mata kuliah keuangan, yaitu tren mata uang kripto. Nah, di sini kita langsung saja masuk kepada apa yang sudah kami diskusikan dan juga apa yang sudah kami elaborasikan dan menjadi sebuah makalah yang tadi sudah dipilih temanya. Yang pertama, di sini kami mempunyai latar belakang mengapa pada akhirnya terjadi atau terciptanya tren mata uang daripada kripto. Nah, mata uang kripto atau mata cryptocurrency adalah fenomena yang lahir dari kombinasi kemajuan daripada teknologi. Nah, hal ini juga lahir karena ketidakpuasan terhadap sistem keuangan yang sudah tradisional atau konvensional, dan juga keinginan untuk alternatif yang lebih transparan dan juga terdesentralisasi atau lebih tersatukan dan juga lebih terpusat. Nah, tren ini berakar atau bermula daripada diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2009 silam, yang mana Bitcoin ini tersendiri diperkenalkan langsung oleh individu atau kelompok anonim bernama Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin ini dikembangkan sebagai respon terhadap rapuhnya sistem keuangan global selama krisis ekonomi pada tahun 2008 silam, ketika lembaga keuangan utama runtuh karena perilaku yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan juga stabilitas sistem perbankan tradisional atau konvensional. Nah, Bitcoin ini juga pada akhirnya menawarkan solusi berbasis teknologi dengan menciptakan jaringan peer-to-peer yang memungkinkan transaksi tanpa perantara seperti bank ataupun pemerintah. Nah, dasar daripada mata uang kripto adalah teknologi blockchain, yang mana blockchain ini merupakan buku besar digital yang juga nantinya akan terdistribusi dengan baik. Nah, blockchain bisa mencatat semua transaksi secara transparan dan juga permanen, yang mana tidak akan pernah dihapus dan selalu ada riwayat daripada transaksi jika kita memang menggunakan blockchain pada akhirnya, sehingga hampir mustahil untuk diretas atau dihack ataupun dimanipulasi oleh pihak-pihak tidak berwenang. Dan juga desentralisasi atau hal-hal yang berpusat ini memungkinkan mata uang kripto beroperasi tanpa otoritas pusat, sehingga memberikan pengguna kendali penuh atas aset-aset mereka. Nah, karena mekanisme ini, Bitcoin menarik perhatian sebagai alternatif yang lebih aman pastinya, dan juga tidak bergantung pada kebijakan moneter yang pada akhirnya merugikan seperti inflasi mata uang flat. Nah, selain itu, perkembangan mata uang virtual juga didorong daripada yang sudah kita sering kenal, yaitu globalisasi dan juga digitalisasi dalam bidang perekonomian. Seperti yang sudah kita lihat dari yang lain sebagainya, kita pada zaman sekarang menggunakan QRIS atau kris atau QR untuk pembayaran melalui virtual akun daripada satu akun ke akun yang lain, yaitu melalui perantara QRIS, dan juga akan mentransfernya atau memindahkan atau didistribusikan melalui bank. Nah, dan juga di dunia yang semakin terhubung ini, kebutuhan akan alat pembayaran yang cepat, murah, dan lintas batas negara semakin meningkat. Seperti yang sudah dibilang tadi, banyak sekali hal-hal yang terjadi di masa globalisasi dan juga di masa desentralisasi atau di masa digitalisasi ini, yang mana mengakibatkan pada akhirnya meningkatlah demand daripada permintaan untuk meningkatnya segala apapun menjadi digitalisasi, seperti pada akhirnya berpengaruh atau berimpact kepada peralatan atau hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian. Nah, kebutuhan akan alat pembayaran cepat, murah, dan lintas batas negara semakin meningkat. Cryptocurrency menawarkan solusi terhadap
hambatan ini dengan memungkinkan transaksi internasional yang mana dilakukan tanpa melalui perantara yang lambat dan juga mahal seperti bank yang sering kita pakai, dan juga sistem pembayaran yang sudah tradisional atau lama seperti membeli barang secara langsung dan lain sebagainya masih menggunakan uang sebagai alat tukar. Dan juga dalam konteks ini Bitcoin sering disebut sebagai emas digital. Kenapa? Karena dianggap sebagai penyimpan nilai yang tertahan terhadap inflasi. Karena hal ini sudah terbukti dari tahun ke tahun semenjak dari 2009 silam, Bitcoin pertama kali dirilis oleh beberapa tadi individu dan juga kelompok, jarang terjadi dan hampir tidak ada inflasi atau kenaikan daripada harga Bitcoin itu sendiri. Nah, sementara cryptocurrency lain seperti Ethereum dapat mencapai hal ini dengan memungkinkan penerapan kontrak pintar ke berbagai aplikasi keuangan lainnya yang sudah teman-teman tahu tersendiri. Nah, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Meski demikian, teknologi blockchain dan mata uang kripto terus berkembang. Misalnya, Ethereum memperkenalkan konsep kontrak pintar yang dapat Oke, baik. mengotomatisasi Selanjutnya bagian 2 transaksi kasus tanpa smart perantara. marketplace. Inovasi Jadi ini kasus smart memunculkan marketplace ekosistem ini baru terkait dengan seperti menunjuk keuangan Gunung Dogs adalah terdesentralisasi salah satu dan platform konten perdagangan Bitcoin terbesar di dan dunia token pada awal tahun non-fungible, 2010-an. Jadi memberikan peluang marketplace baru ini adalah untuk seorang menggunakan pengusaha teknologi Prancis blockchain dan di, CEO MT di Gox telah berbagai membeli bidang platform seperti seni tersebut pada digital, tahun 2011. real Jadi MT estate, Gox ini dan hiburan. Selain itu, beberapa yang berbasis di pemerintah Tokyo, telah Jepang berkembang mulai pesat dan pada mengembangkan mata titik uang puncaknya digital menguasai sekitar mereka sendiri, 70% yang transaksi disebut mata Bitcoin uang digital bank global. sentral Namun di atau balik keberhasilan ini CBDC, terdapat kelemahan untuk bersaing dengan mata uang kripto swasta. Tren mata uang kripto mencerminkan perubahan besar dalam pemahaman dunia tentang uang, kekayaan, dan teknologi. Meskipun ada tantangan peraturan, lambatnya adopsi di beberapa sektor dan kekhawatiran lingkungan mengenai energi yang digunakan untuk mengembang Bitcoin, mata uang kripto tetap menjadi simbol perubahan ekonomi digital global. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, namun juga cara kita memandang keuangan secara keseluruhan, mengantarkan era baru yang lebih terdesentralisasi dan inklusif. Selanjutnya, masuk kepada poin B, Mark Karpeles. Mark Mary Robert Karpeles adalah seorang pengusaha dan pengembang perangkat lunak asal Prancis yang terkenal karena keterlibatannya di dunia mata uang kripto, khususnya sebagai CEO MT Gox. Bursa Bitcoin terbesar di dunia pada saat itu, nama Karpeles awalnya dianggap sebagai tokoh kunci dalam adopsi Bitcoin secara global. Namun kemudian menjadi kontroversial karena kebangkrutan MT. Lebih dari 850.000 Bitcoin hilang selama Gox pada tahun 2014. Untuk memahami tempatnya dalam sejarah kripto, penting untuk mempertimbangkan kehidupan, karir, dan pengaruh terhadap industri yang terus berkembang ini. Selanjutnya kepada poin C, yaitu kehidupan awal. Mark Karpeles lahir pada tanggal 1 Juni 1985 di kota Chenov di Burgundy, Prancis. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awalnya, namun diketahui bahwa ia sangat cerdas dan memiliki minat yang mendalam terhadap teknologi sejak usia dini. Sebagai seorang anak, ia menjadi tertarik pada komputer dan menunjukkan keterampilan luar biasa dalam pemrograman jaringan komputer. Hal ini membuka jalan bagi Pak Karpeles untuk mengejar karir di dunia teknologi, yang kemudian membawanya ke puncak kesuksesan tetapi juga menjadi pusat skandal terbesar dunia kripto. Karpeles tumbuh di keluarga kelas menengah dan dianggap introvert. Bakat teknisnya tidak hanya memberinya keterampilan tetapi juga merangsang rasa ingin tahunya terhadap inovasi digital. Ketika Bitcoin diperkenalkan ke dunia pada tahun 2009, masyarakat menyadari potensi besar teknologi blockchain sebagai cara untuk merevolusi sistem keuangan dunia. Masuk kepada poin D, yaitu awal karir dan migrasi ke Jepang. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar, Mark Karpeles mulai bekerja sebagai pengembang perangkat lunak dengan keahlian teknologi yang ia milikinya. Ia bekerja di beberapa perusahaan teknologi di Eropa, namun saya pindah ke Jepang pada tahun 2009 karena menginginkan tantangan yang baru. Karpeles mulai bekerja di bidang teknologi informasi di Jepang dan terpesona dengan kemajuan teknologi dan budaya kerja Jepang. Tak lama setelah pindah ke sini, ia mendirikan perusahaan teknologi
bernama Tiffany Co. Ltd. Perusahaan ini berfokus pada pelayanan pengembangan perangkat lunak, konsultasi teknologi, manajemen server, dan hosting web. Nama Tiffany diambil dari nama kucing kesayangannya dan mewakili sisi pribadi Pak Karpeles dalam menjalankan bisnisnya. Tiffany bekerja dengan sangat baik, dan Karpeles mulai membangun reputasi sebagai pengusaha teknologi muda yang ambisius. Namun, kami memperhatikan dunia cryptocurrency yang berkembang pesat mulai memasuki bidang ini dengan sungguh-sungguh pada tahun 2011. Selanjutnya ada pendekatan terhadap dunia mata uang kripto. Nah, pada awal tahun 2010-an, Bitcoin mendapat perhatian di komunitas teknologi sebagai mata uang yang digital terdesentralisasi pertama. Bitcoin menawarkan alternatif baru bagi sistem keuangan tradisional. Mark Karpeles melihat peluang besar dalam industri ini dan memutuskan untuk bergabung dengan revolusi digital. Pada tahun 2011, ia membeli bursa kecil bernama MTGOX dari pendirinya, Jed McCaleb. Bergox awalnya dirancang sebagai platform untuk perdagangan kartu remi Magic The Gathering, tetapi diubah menjadi bursa Bitcoin pada tahun 2010 oleh McCaleb. Ketika Karpeles mengambil alih, ia menyadari potensi platform tersebut untuk menjadi pusat perdagangan Bitcoin global. Dengan menggunakan kemampuan teknisnya, ia mulai mengembangkan MTGOX yang dapat menangani volume transaksi yang lebih besar. Selanjutnya ada tantangan mata uang kripto. Meskipun popularitas dan penerimaannya makin meningkat, mata uang kripto menghadapi tantangan kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah volatilitas, harga yang sangat tinggi. Nilai mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu yang sangat singkat, meskipun hanya beberapa jam. Misalnya, harga Bitcoin naik ke titik tertinggi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, lalu tiba-tiba anjlok. Situasi ini membuatnya sulit penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sehari-hari karena volatilitas volume transaksi. Volatilitas ini menyebabkan banyak orang memandang mata uang kripto sebagai aset spekulatif daripada mata uang yang digunakan secara luas. Lebih jauh lagi, banyak negara belum memiliki kerangka hukum yang jelas yang mengatur penggunaan dan perdagangan mata uang virtual. Sementara beberapa negara seperti China telah melarang perdagangan mata uang kripto sama sekali. Negara lain masih berusaha menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi teknologi dan melindungi konsumen dari risiko. Kekhawatiran pemerintah biasanya terkait dengan potensi mata uang kripto yang digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan teroris, dan penghindaran pajak. Terlalu banyak regulasi dapat menghambat pertumbuhan industri mata uang kripto, dan kurangnya regulasi dapat membuat pasar ini rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Masalah lain yang sama pentingnya adalah masalah keamanan. Meskipun teknologi blockchain pada dasarnya sangat aman, pertukaran mata uang kripto dan dompet digital tempat orang menyimpan mata uang kripto mereka seringkali menjadi sasaran serangan peretas. Ada banyak kasus di mana bursa mata uang kripto utama diretas, yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar bagi pengguna. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang keamanan seluruh ekosistem cryptocurrency. Selain itu, transaksi mata uang kripto bersifat anonim dan tidak dapat diubah jika seseorang kehilangan akses ke dompet digitalnya atau menjadi korban penipuan. Akan sangat sulit atau tidak mungkin memulihkan aset tersebut. Cryptocurrency juga menghadapi tantangan lingkungan. Proses penambangan mata uang kripto seperti Bitcoin membutuhkan energi yang sangat besar. Penambangan dilakukan oleh komputer canggih yang memecahkan algoritma kompleks untuk memverifikasi transaksi di blockchain. Semakin banyak orang menambang, permintaan energi pun semakin meningkat. Menurut beberapa laporan, penambangan Bitcoin sendiri menghabiskan energi sebanyak konsumsi energi tahunan di beberapa negara kecil. Hal ini telah menuai kritik dari para aktivis lingkungan dan masyarakat umum, terutama mengingat meningkatnya perhatian yang diberikan terhadap perubahan iklim. Sementara itu, penerimaan mata uang kripto oleh masyarakat umum masih menjadi tantangan. Meskipun popularitasnya makin meningkat, sebagian besar orang masih kurang memahami
cara kerja teknologi blockchain, atau cara menggunakan mata uang kripto. Kurangnya literasi digital ini menjadi hambatan utama terhadap adopsi yang luas, terutama di negara berkembang. Sementara beberapa perusahaan besar seperti Tesla dan PayPal menerima mata uang kripto untuk pembayaran. Sebagian besar bisnis global masih ragu untuk menggunakannya karena volatilitas dan ketidakpastian peraturan. Tantangan lainnya adalah teknologi yang rumit dan sulit bagi pengguna baru menyelami dunia cryptocurrency, memerlukan pemahaman berbagai konsep teknis seperti blockchain, dompet digital, kunci pribadi, dan cara kerja transaksi. Banyak pengguna baru yang kewalahan dengan kompleksitas ini dan lebih memilih untuk tetap menggunakan sistem keuangan tradisional karena lebih sederhana dan familiar. Namun yang paling fundamental merupakan agama masyarakat. Mata uang kripto meskipun inovatif masih dipercaya menjadi suatu eksperimental dan belum sepenuhnya diakui menjadi bagian berdasarkan sistem keuangan global. Banyak orang skeptis terhadap potensi kripto menjadi indera pembayaran universal atau penyimpanan nilai jangka panjang. Persepsi negatif ini diucapkan kali-kali diperparah sang liputan-liputan mengenai penipuan, manipulasi pasar, atau kegagalan proyek kripto tertentu. Dalam menghadapi seluruh tantangan ini, ekosistem mata uang kripto terus berkembang. Teknologi blockchain sedang dioptimalkan buat mengurangi konsumsi energi. Regulasi sedang disusun buat membangun equilibrium antara penemuan dan proteksi konsumen. Dan komunitas kripto bekerja keras buat menaikkan literasi digital pada masyarakat. Meskipun tantangan-tantangan ini signifikan, poli pihak percaya bahwa mata uang kripto mempunyai potensi akbar buat mengatasi kendala tadi dan sebagai bagian krusial berdasarkan masa depan sistem keuangan global. Oke, baik, selanjutnya bagian 2, kasus Marketplace. Jadi kasus Marketplace ini terkait dengan runtuhnya gunung Gox adalah salah satu platform perdagangan Bitcoin terbesar di dunia pada awal tahun 2010-an. Jadi Marketplace ini adalah seorang pengusaha Prancis dan CEO MT Gox setelah membeli platform tersebut pada tahun 2011. Jadi MT Gox ini yang berbasis di Tokyo, Jepang berkembang pesat dan pada puncaknya menguasai sekitar 70% transaksi Bitcoin global. Namun di balik keberhasilan ini terdapat kelemahan mendasar dalam keamanan dan manajemen perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Pada awal tahun 2014, MTGO mengumumkan bahwa platformnya telah kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin. Saat itu bernilai lebih dari 450 juta dolar dari pelanggan dan bisnis. Mengingat besarnya aset yang hilang, kerugian tersebut mengejutkan dunia dan memicu spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Berg kemudian Gox mengajukan pilot mengakibatkan ribuan pelanggan kehilangan uang tanpa segera menerima kompensasi. Peristiwa ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah cryptocurrency. Investigasi selanjutnya mengungkap berbagai kelemahan dalam pengelolaan MTX di bawah kepemimpinan Marketplace. Perusahaan tidak memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi aset digital pelanggannya. Serangan peretas yang terjadi secara bertahap selama beberapa tahun tetap tidak terdeteksi, yang berarti bahwa sebagian besar Bitcoin yang disimpan di platform telah dicuri tanpa disadari. Terungkap juga bahwa Marketplace mengelola keuangan perusahaan dengan cara yang tidak jelas, termasuk menggunakan dana pelanggan untuk menutupi pengeluaran operasional dan pribadi. Lalu selanjutnya pada tahun 2015, Marketplace ditangkap oleh otoritas Jepang atas tuduhan penggelapan dan manipulasi data. Dia dituduh memasukkan neraca perusahaan agar tampak lebih menguntungkan daripada sebenarnya dan menggunakan sekitar 3 juta dolar dana klien untuk keperluan pribadi, termasuk membeli perangkat lunak dan menjalani gaya hidup mewah. Selama persidangannya, Marketplace membantah sebagian besar tuduhan dan mengatakan bahwa dia tidak terlibat langsung dalam pencurian Bitcoin, namun mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam menjalankan perusahaan. Lalu pada tahun 2019, pengadilan Tokyo memvonis Marketplace atas manipulasi data elektronik namun membebaskannya dari tuduhan penggelapan dunia. Dia dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara, namun hukumannya ditangguhkan selama 4 tahun, yang berarti dia tidak perlu menjalani hukuman penjara jika dia tidak melanggar hukum apapun selama masa hukuman percobaan tersebut. Meski demikian, kejadian ini berdampak besar pada reputasi dan dunia kripto secara umum. Case MTGOX dan Marketplace memiliki dampak luas pada industri kripto. Peristiwa ini menyoroti risiko keamanan dalam perdagangan mata uang kripto, kurangnya regulasi yang tepat, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh operator platform. Musim gugur di pegunungan juga
menekan platform perdagangan lain untuk meningkatkan sistem keamanan mereka dan mendorong pemerintah untuk memperhatikan regulasi sektor mata uang kripto. Hingga hari ini, insider ini menjadi salah satu peringkat terbesar dalam sejarah kripto akan pentingnya transparansi, tata kelola yang baik, dan keamanan dalam industri yang berkembang pesat namun beresiko ini. Lalu ada latar belakang dari MTGOX. Jadi MTGOX ini salah satu nama paling terkenal dalam sejarah mata uang kripto, memiliki awal yang sangat berbeda dalam perannya sebagai bursa Bitcoin terbesar di dunia. Pada tahun 2007, pengembang perangkat lunak Amerika Jet MC-Caleb mendirikan MTGOX sebagai platform jual beli kartu digital untuk permainan Magic the Gathering Online. Nama platform ini sendiri merupakan singkatan dari Magic the Gathering Online Exchange. Namun pada tahun 2010, Caleb mulai menyadari potensi besar dari Bitcoin yang pada saat itu baru saja diakui sebagai mata uang digital. Desentralisasi pertama, dia memutuskan untuk mengalihkan fokusnya ke pegunungan Gox menjadi bursa Bitcoin menjadi salah satu bursa pertama di dunia untuk aset digital ini. Lalu pada tahun 2011, Tuan Mark Caleb menjual MTGOX pada Tuan Mark Karplus, seorang pengusaha Prancis yang tinggal di Jepang. Di bawah pimpinan Karplus, MTGOX dengan cepat menjadi bursa Bitcoin terbesar, memperoleh lebih dari 70% transaksi Bitcoin dunia. Pada puncaknya, dipercaya oleh pengguna di seluruh dunia, MTGOX telah menjadi pintu masuk utama ke dunia cryptocurrency bagi banyak orang. Namun di balik kesuksesan ini terdapat kelemahan mendasar pada infrastruktur teknologi dan sistem manajemen perusahaan yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Lalu pada bulan Februari 2014, MTGOX tiba-tiba menghentikan semua perdagangannya dan mengajukan kebangkrutan di Jepang. Perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan 850.000 Bitcoin, termasuk 350.000 Bitcoin milik pelanggan dan 100.000 Bitcoin milik perusahaan. Pada saat itu jumlah kerusakannya sekitar $450 juta, namun karena kenaikan harga Bitcoin, kini jumlahnya mencapai miliar dolar. Marketplace mengklaim kerugian tersebut disebabkan oleh peretasan skala besar yang mengeksploitasi kerentanan di MT. Namun banyak pihak yang mencurigai adanya kelalaian atau bahkan manipulasi internal dalam pengolahan aset nasabah. Insider ini memicu penyelidikan menyeluruh oleh otoritas Jepang, dan Marketplace ditangkap pada tahun 2012 atas tuduhan pemalsukan data elektronik, menggelapkan dana, dan lalai mengolah aset pelanggan. Marketplace diduga memasukkan informasi saldo rekening perusahaan untuk meningkatkan saldo pribadi sebesar $1 juta, yang kemudian digunakan untuk membeli real estate mewah dan memperkaya gaya hidupnya. Ia juga dituduh menyalahgunakan dana kekayaan untuk keperluan bisnis dan pribadi. Dan pada bulan Maret 2019, pengadilan Jepang memutuskan Marketplace bersalah hanya karena memasukkan data elektronik dan menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 4 tahun dengan syarat dia tidak melanggar hukum sama waktu tersebut. Kebangkrutan MTGOX berdampak besar pada dunia cryptocurrency. Ribuan nasabah kehilangan aset, dan meskipun telah menjadi prosedur kompensasi selama bertahun-tahun, hanya sebagian kecil dari total kerugian yang dapat dipulihkan. Insiden tersebut juga menyebabkan krisis kepercayaan terhadap keamanan dan bursa kripto, memaksa regulator nasional untuk memperketat pengawasan dan bursa lainnya untuk meningkatkan sistem keamanan mereka. Gox terus menjadi simbol risiko besar yang ada di dunia mata uang kripto, termasuk kesalahan manusia, ancaman sangat peretas, dan kurangan regulasi yang tepat. Dampak kasus dari MTGOX ini kerugian bagi pelanggan, ribuan pelanggan kehilangan aset mereka yang hingga kini hanya sebagian kecil yang berhasil dikembalikan. Melemahnya kepercayaan terhadap cryptocurrency, kebangkrutan MTGOX menjadi pukulan besar bagi dunia kripto. Banyak orang yang sebelumnya tertarik pada Bitcoin mulai ragu terhadap keamanan bursa cryptocurrency. Dengan regulasi, kasus ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dan regulator di seluruh dunia untuk memperketat pengawasan terhadap bursa cryptocurrency. Setelah kasus ini, banyak negara yang mengembangkan aturan untuk mencegah skandal serupa. Perhatian pada keamanan aset digital, peretasan kerugian besar di MTGOX menyoroti pentingnya keamanan di dunia kripto. Bursa lain mulai meningkatkan sistem mereka untuk melindungi aset pelanggan. Apa yang terjadi dengan MTGOX dan Marketplace sekarang? Jadi MTGOX, meskipun perusahaan ini bangkrut, aset yang tersisa dikelola oleh seorang wali kebangkrutan yang bertugas mengembalikan dana kepada pelanggan. Pada 2023, sebagai pelanggan mulai menerima kompensasi berupa Bitcoin dan uang tunai, tapi jumlahnya hanya sebagian kecil dari klaim mereka. Untuk Marketplace, setelah menyelesaikan kasus hukumnya, Marketplace tetap aktif di dunia teknologi. Ia menyatakan bahwa ia ingin membantu dunia cryptocurrency dengan meningkatkan keamanan dan transparansi, namun banyak orang di komunitas kripto masih memandangnya dengan skeptis. Oke, baik, selanjutnya dari kasus Marketplace dan MTGOX tadi, di sini ada 6 solusi yang bisa menghadapi si kasus-kasus dari Marketplace dan juga MTGOX. Yang pertama itu ada peningkatan keamanan, audit berkala, penggunaan cold wallets, sistem multi-signature, dan pemantauan
aktivitas untuk melindungi aset pelanggan dari peretasan. Lalu yang kedua itu ada transparansi dan akuntabilitas, publikasi laporan keuangan yang diaudit, pemisahan dana pelanggan dari operasional, dan pengawasan regulator untuk mencegah manipulasi. Lalu yang ketiga ada regulasi ketat yang dimana pendaftaran bursa cryptocurrency, standar pelindungan konsumen, dan aturan manajemen risiko untuk menghindari skandal serupa. Yang keempat ada pendidikan pengguna, edukasi tentang risiko dan penyimpanan aset di dompet pribadi agar tidak bergantung penuh pada bursa. Lalu yang kelima ada kompensasi yang efisien yang berisi penyelesaian sengketa yang cepat dan dana darurat untuk melindungi pelanggan dalam kasus kebangkrutan. Dan yang terakhir ada tata kelola internal. Nah, dalam tata kelola internal itu terdapat pembagian tanggung jawab, dewan pengawas independen, dan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, berikut merupakan analisis keuangan dari kasus MT Gox dan Mark Karpeles. Terdapat pendapatan, aset, kerugian, dan juga pengeluaran pribadi. Nah, jadi kesimpulan dari kasus Mark Karpeles dan MT Gox merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah cryptocurrency yang mengungkapkan berbagai masalah serius terkait pengelolaan bursa kripto. MT Gox yang awalnya hanya platform jual beli kartu Magic The Gathering beralih menjadi bursa Bitcoin terbesar setelah diambil oleh Karpeles pada tahun 2011. Namun, pada tahun 2014, bursa ini tuh tiba-tiba mengumumkan kebangkrutan setelah kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin yang sebagian besar milik pelanggan. Mark Karpeles ini mengklaim bahwa peretasan besar-besaran menjadi penyebab hilangnya Bitcoin, namun banyak pihak meragukan pernyataan tersebut dengan dugaan bahwa manajemen MT Gox lalai atau bahkan terlibat dalam manipulasi. Karpeles kemudian ditangkap pada tahun 2015 dengan tuduhan pemalsuan dana dan juga penggelapan dana. Pada 2019, pengadilan Jepang memutuskan bahwa Karpeles bersalah atas pemalsuan data, namun tidak terbukti melakukan penggelapan dana. Nah, kerugian besar ini tuh membawa dampak jangka panjang bagi dunia cryptocurrency. Kepercayaan terhadap bursa kripto dan keamanan aset digital menjadi terguncang. Sebagai dampaknya, ada dorongan untuk memperkenalkan regulasi yang lebih ketat dan juga meningkatkan keamanan pada platform kripto. Kasus ini juga mengingatkan pengguna tentang pentingnya menjaga aset mereka di tempat yang aman, seperti dompet pribadi dan tidak sepenuhnya bergantung pada bursa. Nah, sebagai langkah solusi, perbaikan dalam keamanan, transparansi pengelolaan keuangan, dan regulasi yang lebih ketat itu tuh perlu diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sebagai tambahan, edukasi kepada pengguna juga menjadi kunci agar mereka itu lebih bijak dalam menyimpan dan mengelola aset cryptocurrency. Kasus MT Gox dan juga Mark Karpeles menonjol sebagai peringatan penting tentang risiko besar yang ada di dunia cryptocurrency dan perlu pengelolaan yang lebih bertanggung jawab dan juga profesional dalam industri ini. Nah, berikut merupakan referensi dari makalah yang sudah kita buat. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, mengenai tren mata uang kripto yang sudah terjadi di masa sekarang, dan juga tadi sudah sempat dijelaskan terkait analisis keuangan dan juga sudah kami paparkan dalam bentuk Excel, dan juga mungkin sudah clear daripada latar belakang kenapa terjadi pada akhirnya menjadi trendsetter daripada mata uang kripto ini. Sudah bisa muncul dari yang sudah dijelaskan tadi dan juga bagaimana alurnya dan mengapa kami mengambil materi ini mungkin sudah terjelaskan daripada presentasi tadi, dan mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.